Hai Mams, hai semuanya. Kenalin, saya Moms Kairos dan Naya. Jadi, saya akan membagikan sedikit rutinitas saya sebagai mak-mak dua anak. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya berasal dari kota kecil yang ada di Sulawesi Selatan. Sebelum saya jadi mak-mak dua anak, maksudnya mama yang benar-benar jaga anak itu dari pagi, siang, malam itu, saya sempat bekerja di kantor. Cuma karena ada beberapa hal, artinya gini, karena ada pengurangan. Kebetulan saya salah satu yang kena pengurangan itu. Nah, jadi sekarang itu rutinitas saya sehari-hari seperti ini, jaga anak. Jadi saya punya dua anak, uh, namanya Kairos dan Kanaya. Nah, kakak Kairos ini umurnya setahun 4 bulan. Nah, adiknya umurnya itu pas 4 bulan. Jadi jarak mereka itu cuma setahun pas. Dan kelahiran mereka pun juga sama-sama di bulan 12. Si kakak itu umurnya, maksud saya si kakak itu kelahirannya bulan 12 2021, dan si adik si Naya ini uh, kelahirannya itu bulan 12 2022. Jadi bener-bener jaraknya cuma setahun. Nah, jadi rutinitas saya setiap hari itu, maksudnya setiap pagi itu ya seperti ini. Bangun pagi seperti yang sekarang ini saya lakukan. Jadi setiap pagi seperti biasanya, kalau saya bangun itu saya harus bereskan dulu si Kairos, karena si Kairos ini kan yang paling aktif ya, paling bener-bener paling aktif lah. Jadi saya mandikan dia dulu, terus saya beri dia makan, terus itu setelah mandikan dia kan otomatis pasti dia sudah bermain. Kebetulan di rumah kan ada ponakan juga, ponakan yang lain, jadi dia bermain dengan ponakan itu. Nah, setelah saya urus si kakak, baru saya urus si adiknya ini, si Naya. Kebetulan si Naya juga ini adik yang bener-bener sabar, nggak rewel sama sekali. Kalaupun dia rewel ya, dia itu cuma minta susu, cuma pengen minum susu maksudnya, makanya dia rewel. Nah, jadi setiap hari itu yang saya lakukan setelah urus mereka, beri mereka makan. Terus setelah beri mereka makan juga mereka tidur lagi. Setelah mereka tidur, baru saya ada kesempatan untuk diri saya sendiri, seperti saya harus mandi, seperti saya harus makan misalnya, atau beresin hal-hal yang lain. Nah, tapi yang saya cerita ini bukan berarti saya tidak mensyukuri apa yang saya telah miliki sekarang. Bahkan saya tuh sangat bersyukur memiliki mereka berdua gitu. Jadi kadang saya berpikir saya itu berhenti bekerja memang sudah dikasih Tuhan kesempatan untuk mengurus mereka berdua gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah memiliki anak sama halnya seperti saya, tetap bersyukur. Kalaupun misalnya anak kita, kan ada tuh biasanya anak yang uh, ya bisa dibilang nakal lah. Sebenarnya mereka tuh nggak nakal, cuma karena apa ya namanya, pokoknya kita harus bersyukur memiliki mereka. Kita harus ini saya bukan mengajari ya, cuman yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur memiliki mereka berdua, sekalipun si kakaknya ini benar-benar dia aktif. Kalau menurut saya sih aktif, cuman kadang ada yang bilang ih si Keros ini nakal, tapi buat saya itu dia bukan nakal, dia kan masih dalam masa pertumbuhan. Jadi saya anggap itu si Keros ini anaknya memang aktif, bukan nakal. Jadi saya sangat bersyukur memiliki mereka. Nah, sementara di luar sana kan banyak yang ingin memiliki anak tapi belum dikasih kesempatan untuk memiliki anak gitu. Sekalipun mereka sudah kehidupannya sudah mapan, semuanya sudah serba berkecukupan, tapi Tuhan belum kasih kesempatan untuk mereka memiliki anak. Jadi buat kita yang sudah memiliki anak,
kita harusnya bersyukur. Terutama saya pribadi, saya sangat bersyukur. Meskipun saya meskipun saya itu berhenti bekerja, setidaknya saya bisa menjaga anak-anak saya gitu. Kan ada tuh di luar sana, seperti yang saya bilang tadi, mereka belum memiliki anak. Nah, ada juga yang sudah memiliki anak tapi apa ya namanya, sering dipukul, eh, dimarahin. Ya emang sih kalau anak itu sekali-kali nggak, maksudnya tidak harus dimanja terus, tidak dimarahi. Sekali-kali boleh dimarahin, cuman maksud saya dimarahinnya pun juga kita harus pelan-pelan ngasih tahu, bukan langsung kita marah gitu. Saya tidak mau, saya bicara begini bukan berarti saya ibu yang paling perfect, atau ibu yang apa ya namanya, apa yang sok-sokan mengajari ibu-ibu lain di luar sana. Tidak, saya tidak mengajari, saya cuma menceritakan apa yang saya alami gitu. Jadi nah ini anak saya si Kairos, ini anak saya yang buat saya itu aktif. Meskipun kadang ada yang bilang si Kairos ini nakal, tapi buat saya itu anak saya ini aktif. Nah, aktifnya dia itu bikin saya itu apa ya, gimana ya, bersyukurlah seperti itu. Nah, ini setiap pagi seperti ini, saya harus mandikan dia. Nah, seperti ini, dia terlalu banyak tingkah, dan itu yang buat saya, kalau misalnya saya keluar sebentar saja, sementara si Kairos ada di rumah, itu yang buat saya rindu sama dia. Nah, kayak gini kan. Nah, ini kalau buat saya pelan-pelan kita ajarin uh, seperti ini. Nah, ini habis mandi. Pokoknya aku kalau sama si Kairos ini udahlah, paling bahagia sudah. Saya bersyukur sekali dikasih anak dalam usia pernikahan saya yang belum lama ya, baru sekitar 3 tahunan. Tapi sudah langsung dikasih 2 momongan. Saya suka sekali, maksudnya saya sayang sekali sama anak ini. Saya juga sayang sama adiknya Naya, cuman karena adiknya si Naya itu kan baru 4 bulan ya, jadi dia belum bisa dia tidak aktif seperti kakaknya waktu zaman dia masih bayi dulu gitu. Kalau si Naya itu kan dia paling dia tidur, kalaupun dia bangun itu nangis, paling minta susu, dikasih susu udah langsung tidur lagi. Nah, kalau si kakaknya ini paling aktif gitu, sampai umur sekarang pun dia masih aktif, dan ya saya berharap dia pun juga sampai besar nanti ya masih aktifnya itu, yang bukan aktif yang tidak bagus gitu. Ini Sinaya, bukan Sinaya, kakak Kairos, ini anak saya yang pertama. Jadi setiap hari itu rutinitas saya dari pagi sampai akhirnya. Nah, ini anak saya yang kedua, namanya adik Naya. Jadi seperti ini, kalau misalnya saya sudah urus kakaknya, sudah seperti ini, habis mandi, habis sarapan, nah pasti dia main. Kalau dia tidak main sendiri, paling dia main sama ponakan saya yang lain. Nah, setelah urus si kakak, baru kita urus adiknya gitu. Nah, ini saya mandikan adiknya, terus setelah dimandikan otomatis kan pasti diurus lagi ya, dipakein baju dan sebagainya gitu. Nah, ini anak saya yang perempuan ini, kalau misalnya habis dipakaikan baju seperti itu, pasti dia tidak lama langsung tidur gitu. Jadi setelah mereka si kakak tidur, adiknya tidur pun juga, baru saya punya kesempatan untuk diri saya sendiri, seperti saya harus mandi misalnya, atau sarapan juga, atau saya harus ke pasar beli lauk yang harus dimasak. Terus pokoknya saya lakukan hal-hal yang bisa saya lakukan setelah mereka tidur gitu. Karena kalau misalnya mereka sudah bangun lagi, apalagi kalau si kakak ini yang sudah bangun, gitu.